Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai rancangan pengalaman belajar. Baik, yang pertama, saya Vivin Alfianita, NIM T2019-1181. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan mengenai hakikat pengalaman belajar. Belajar pada hakikatnya merupakan proses perubahan tingkah laku yang berangkat dari hasil pengalaman yang di dalamnya mencakup perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan dari belajar bukan semata-mata berorientasi pada penguasaan materi atau menghafal fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi. Akan tetapi, lebih daripada itu, yakni memberikan pengalaman yang bermakna edukatif bagi peserta didik. Pengalaman belajar atau learning experience adalah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, baik di dalam maupun di luar kelas, dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia. Nah, pada hakikatnya, pengalaman belajar dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan siswa, seperti halnya 4 bentuk pengalaman berikut ini. 1. Pengalaman langsung. Pengalaman langsung adalah pengalaman belajar siswa yang dilakukan secara langsung, mempelajari, dan bersentuhan dengan objek belajar. 2. Pengalaman belajar melalui perantara. Nah, pada kenyataannya, tidak setiap tujuan dan materi pembelajaran dapat dilakukan secara langsung. Seperti halnya ketika siswa ingin mempelajari fungsi jantung, maka tidak seharusnya siswa membedah dadanya sendiri untuk mengetahui bagaimana cara kerja jantung memompa darah. 3. Pengalaman belajar melalui bahasa verbal. Ialah pembelajaran yang dilakukan dengan cara menjelaskan materi menggunakan bahasa sebagai alat utama penyampaian informasi. Dan yang terakhir yaitu pengalaman belajar melalui aktivitas tertentu. Pengalaman belajar melalui aktivitas tertentu adalah pengalaman belajar yang diperoleh siswa melalui kegiatan yang didesain oleh guru untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, kegiatan simulasi, sosiodrama, diskusi, dan seminar. Sekian, terima kasih. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh saudara Afik Anaki. Nama saya Ahmad Afik Anaki, NIM T2019-1162. Saya akan menjelaskan mengenai apa saja pertimbangan oleh seorang guru dalam menentukan pengalaman belajar yang berbasis kompetensi bagi peserta didik. Nah, ini ada 5 yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang pertama, pengalaman belajar dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pengalaman belajar dirancang sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai. Yang ketiga, pengalaman belajar dirancang sesuai dengan materi pembelajarannya. Yang keempat, pengalaman belajar yang hendak diberikan didukung oleh media pembelajaran dan sumber belajar yang memadai. Nah, yang terakhir, pengalaman belajar dirancang secara sistematis sehingga mendorong keaktifan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Baik, saya Vina Nurjannah, NIM T2019-1187. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai pendekatan saintifik. Pengertian pendekatan saintifik sendiri ini yaitu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Yang kedua yaitu tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama ada untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedua membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah
secara sistematik. Yang ketiga, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide. Yang kelima, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan yang keenam, ialah mengembangkan karakteristik peserta didik. Adapun prinsip pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self-concept, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu yang pertama mengamati atau observasi, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengolah informasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara menulis pengalaman belajar menjadi langkah-langkah pembelajaran. Menurut Kolb, menulis pengalaman belajar menjadi langkah-langkah pembelajaran ada 4. Yang pertama, experience atau pengalaman nyata. Pada tahap ini, siswa disediakan aktivitas yang mendorong mereka melakukan aktivitas. Aktivitas ini bisa dari suatu pengalaman yang pernah dialami sebelumnya, baik formal ataupun informal. Aktivitas yang disediakan bisa dalam kelas atau luar kelas dan dikerjakan secara individu ataupun kelompok. Pada tahap ini lebih mengutamakan interaksi dengan lingkungan serta menghasilkan informasi yang melibatkan perasaan. Yang kedua, reflective observation atau refleksi observasi. Pada tahap ini siswa mengingat apa yang dialami, mengamati pengalaman, dan melaporkan segala sesuatu yang mereka lihat dengan menggunakan panca indera maupun dengan bantuan alat peraga. Selanjutnya, siswa merefleksikan pengalamannya dan dari hasil refleksi ini mereka menarik pelajaran. Dalam hal ini, proses refleksi akan terjadi bila guru mampu mendorong siswa untuk mendeskripsikan kembali pengalaman yang diperolehnya, mengkomunikasikan kembali, dan belajar dari pengalaman tersebut. Yang ketiga, konseptualisasi abstrak. Pada tahap ini, siswa mulai mencari alasan, hubungan, timbal balik dari pengalaman yang diperolehnya. Siswa mulai mengkonseptualisasikan pengalaman yang diperolehnya dengan materi atau teori yang sudah dipelajari. Pada tahap ini siswa sudah harus mampu menyimpulkan apa saja yang sudah didiskusikan oleh kelompok. Yang terakhir, eksperimen atau eksperimen aktif. Pada tahap ini siswa mencoba merencanakan bagaimana menguji keampuhan model atau teori untuk menjelaskan pengalaman baru yang akan diperoleh selanjutnya. Pada tahap eksperimen aktif akan terjadi proses belajar bermakna karena pengalaman yang diperoleh siswa sebelumnya bisa diterapkan pada pengalaman atau situasi problematika yang baru. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai rancangan pengalaman belajar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.